malaikat itu menggelar sayapnya. Maksud menggelar ini bunyi membentangkan sayapnya. Nah, ini membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu agama karena ridha Allah kepada ilmu yang dituntutnya. Jadi apabila buah nikam nina menuntut ilmu, kasih nina. Ini kitab At-Targhib wa Tarhib yang artinya At-Targhib itu menggemarkan. Masuk menggemarkan itu gawi olehmu artinya. Kemudian wa tarhib yang artinya menakutkan atau tinggalkanlah. Jadi arti At-Targhib wa Tarhib ini menggemarkan dan menakutkan atau meninggalkan. Bahasa Indonesianya kerjakan dan tinggalkan. Jadi di sini seberataan isinya hadis Rasulullah SAW. Masuk pada pelajaran yang pertama. At-Targhib fi talabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allimi. Anjuran mencari ilmu dan belajar keutamaan ilmu dan orang yang alim dan pelajar. Jadi ini anjuran biasa orang yang mencari ilmu, kelebihan ilmu dan orang yang alim dan yang belajar ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka diberi pengertian ya tentang ajaran agama. Nah, apabila buhan ikam nina belajarlah biar tahu baca bismillahirrahmanirrahim, itu sudah termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan. Tahu nih rukun Islam nang 5, rukun iman nang 6, sifat 20 tahu, itu termasuk dari orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Ambil bang ya apa aja mun ilmu nang jadi maling. Nah, kayak apa ulun menjawab nih, orang belajar ilmu hendak sembahyang, ilmunya nang manfaat. Jadi maling manfaat juga lah aja, manfaat juga biasanya, tapi merugiakan lawan orang. Nah, jadi itu termasuk kebaikan juga biasanya. Namun di sisi Allah itu kada baik. Itu namanya anjuran buatnya. Keterangan seorang yang belajar ilmu agama berarti tanda menjadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Begitu juga gurunya. Nah, jadi nang dimaksud di sini orang nang belajar ilmu agama, lain nang belajar ilmu jadi maling. Lain ada juga orang belajar membunguli orang ya. Ya Allah belajar aplikasi membunguli orang itu bukan yang dikehendaki dengan kebaikan oleh Allah, karena bukan urusan agama. Kemudian lagi sabda Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadu'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi ka muqallidil kanazil jauhara wal lu'lu'a wal jahada. Yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap orang yang muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan permata, lu'lu'a dan emas. Maksud permata, lu'lu'a ini perhiasan dan emas. Jadi bukannya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang-orang yang muslim. Kemudian juga orang yang meletakkan ilmu kepada yang bukan ahlinya, maksudnya ninah, kurang ninah. Ikam kada saulah
kalau sekolah pesantren aja gitu nah ikan mah kalau MTS lah kan sekolah pesantren nah imbah itu kan disuruh ngajar di masjid jadi jadi apa jadi khotib waduh orangnya kan sekolah pesantren nah ini sama lawan mengalungi orang tersebut mengalungi apa nih khinzir nih babi rasanya mengalungi babi dengan emas dan permata jadi kada pantas babi itu pantas dikalungi emas permata kada pantas gitu ya orang nang bukan ahlinya kurangnya sekolah SD aja disuruh jadi presiden ada ilmunya kenapa jadinya hancur negara jadinya ini namanya kada pantas. Keterangan satu yaitu adalah mencari ilmu adalah wajib. Yang kedua memberikan ilmu kepada orang yang enggan menerimanya. Nah maksud di sini memberikan ilmu kepada orang yang bukan yang kada hendak menerimanya. Contohnya kayak ini nih ya. Buhan nikam nih hendak belajar kitab Quratul Uyun masalah percintaan. Aku melajari buhan nikam masalah masalah fikih. Nah, buhan nikam ada hendak menerima. Soalnya lain tentang nikahan dari buhan nikam. Jadi buhan nikam tuh kada bakalan menerima gitu nah. Kada pas. Kemudian lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi tabsutu lahul malaikatu ajnahiyatan ridan bima yatlubu. Yang artinya para malaikat itu menggelar sayapnya. Maksud menggelar ini bunyi membentangkan sayapnya. Nah, ini membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu agama karena ridha Allah kepada ilmu yang dituntutnya. Jadi apabila buah nikam nih nah menuntut ilmu kasih nih nah mulai rumah hikam kasih nih niat menuntut ilmu nih ay. Buah nikam tuh perjalanan buah nikam tuh nah dihitung ibadah dan pada waktu buah nikam berjalan itu malaikat itu membentangkan sayapnya. Kita berkisah sedikit di sini nah. Ada cerita di dalam kitab Minhajul kitab apa namanya tuh? Pokoknya dalam kitab Nagenal tuh. Di situ ada sebuah kisah tentang kalau kada khilaf itu dua orang pemuda. Nah, dua orang pemuda ini inya itu hendak pulang menuntut ilmu. Kawadah guru umpama aja gini kasih ini ke Martapura. Nah, kurang dua pemuda ini tulak. Amun bahari kan di depan kandiraan kayak wah ini tinggal gas. Kurang bahari baun tak di Arab Saudi itu tulak menuntut ilmu sampai ke Martapura. Kawada guru sampai tujuannya menuntut ilmu. Sampai di sana di muka rumah kiainya ini mengucap assalamualaikum. Jangan kurang berdua tadi niat menuntut ilmu tadi. Dibuka, kemudian waalaikumsalam aja kayaknya di dalamnya masuk buhannya. Ketika bubuhannya itu masuk, hendak mencium tangan kiai tersebut berdahulu mencium batis orang yang menuntut ilmu ini. Tak ajut Nina, nang kurang berdua nang menuntut ilmu tadi tak ajut. Kenapa? Kiai ini mencium ke batisku. Kayak itu nah, katanganku mencium kiai ini. Kenapa? Lalu betakun nang pemuda berdua nang niat menuntut ilmu tadi kiai akhirnya kenapa pian mencium tangan aja kina katangan aja kan dosa kabeh dalam kitab tuh anu kang cerita tuh katangan aja gitu kenapa katangan kami karena harusnya kami nang mencium katangan pian. Kemudian jar kiai ini ketahui olehmu bahwasanya aku melihat Yasidin malaikat membentangkan sayapnya. Jadi buhan ikam ini berjalan di atas sayapnya malaikat. Ayat Pak, malaikat rahmat membentangkan sayapnya. Jadi kurang nang menuntut ilmu tadi berjalan di atas sayap malaikat. Nang kiai tadi melihat, makanya beliau berbaya sampai muka lawang melihat orang ini berjalan di atas sayap malaikat langsung mencium ke
ke orang yang datang menuntut ilmu tadi. Ini kelebihan daripada orang yang menuntut ilmu. Kemudian lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah." Yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu agama, maka bertemu dengan Allah dan tidak ada perbedaan antara dia dan para nabi kecuali derajat kenabian. Masya Allah. Barang siapa nih menuntut ilmu mati di tengah jalan. Pernah lah cerita buat nikam kawan kita nih, anak ibu daya tulak kasakulahan pesantren Islahul Aulad, di tengah jalannya kecelakaan, gugur, langsung meninggal. Tuh anak yang meninggal itu buatnya ada perbedaan di sisi Allah. Ini tuh di hari kiamat antara nabi lawan inya. Seakan-akan inya tuh ibaratnya tuh kayak ini sama lah, setara dengan para nabi kecuali derajatnya aja yang beda. Tapi di sisi Allah pandangan Allah sama. Jadi niat buat nikam tuh untuk ilmu terus dari sekarang nih niat untuk ilmu sampai mati. Siapa tahu nanti dapatkan rahmat dari Allah, masuk surga, kumpul anggun para nabi. Terus lagi, kemudian lagi sabda hadis dari Al Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu 'aliman wa muta'alliman." Dunia ini dilaknat oleh Allah. Jadi dunia ini dilaknat. Sabarataan mengapanan di dunia ini dilaknat oleh Allah. Manusianya kena laknat. Apa-apa yang di dalamnya terlaknat terkecuali yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kemudian lagi orang yang membantunya. Orang yang membantu untuk berzikir kepada Allah itu kadang dilaknat oleh Allah. Kemudian lagi orang alim, alim ini yang mengajarkan ilmu. Dan lagi yang terakhir orang yang belajar ilmu. Jadi di sini ada empat aja yang kalau dilaknat oleh Allah. Yang pertama orang yang selalu mengingat Allah, dan orang yang membantunya orang yang ingat kepada Allah. Orang yang alim yang mengajarkan ilmu agama, dan orang yang belajar ilmu agama. Keterangan Imam Suyuti memberikan tanda hasan pada hadis tersebut. Maksudnya yang disenangi oleh Allah dalam dunia ini hanya zikir dan apa yang membantunya, pelajar dan orang yang alim menjalankan ilmunya. Bila si alim itu hanya bisa berkata dan tidak menjalankan ilmunya, maka termasuk orang yang tidak disenangi oleh Allah. Kemudian lagi buahnya Abdalus sadaqati ayyata'allama mar'ul muslimu ilman summa yu'allimuhu akahu muslima. Hadis Rasulullah ulang, yang artinya sedekah yang paling utama hendaklah seorang muslim belajar ilmu agama lalu diajarkan kepada saudaranya yang muslim. Nah, buatnya sepaling utama, tahu sama paling utama itu sepaling bagus, paling afdal sedekah bahwasanya orang yang muslim yang belajar ilmu lalu dia mengajarkan ilmunya kepada saudaranya yang muslim. Nah kayak ulun nih ulun ini lah belajar ilmu, betul ulun ajarkan nangguan nikian. Walaupun tujuan ulun duduk di sini belajar juga lawan kitab. Nah itu termasuk sedekah. Sedikit kita lah menyimpang sedikit Ini ringkasan aja dari Qiratul Uyun, mengabulkan hajat buharnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nikah itu menjadi 5 hukum. Nah, hukum nikah ada 5. Yang pertama, wajib bagi orang yang mengharapkan keturunan dan takut akan berbuat zina jika tidak menikah. Nah, wajib punya bila hendak berbini, wajib niat mencari keturunan, wajib. Kemudian lagi takut berbuat zina, wajib menikah, wajib. Pokoknya wajib. Katakan punya. Ini bilanya kita takutan kita buat zina. Nih, ada tangan burit ayam. Sodok. Wajib menikah. Kemudian lagi hukum orang yang menikah itu adalah sunnah. Sunnah bagi orang yang ingin punya keturunan dan ia tidak takut akan berbuat zina jika tidak menikah. Baik dia ingin atau tidak, meskipun pernikahan akan memutuskan ibadah yang tidak wajib. Jadi maksudnya itu orang ini bukannya sunnah baginya nya kada nya anak besi keturunan, namun nya kada takutan berbuat zina. Paham ya lagu nikah? Nah, ini hantam terus. Kalau diburit ayam hantam terus. Ini sunnah. Kemudian lagi hukum menikah yang nomor 3 adalah makruh. Makruh hukum menikah bagi orang yang tidak mau menikah dan tidak mengharapkan keturunan, dan pernikahan tersebut dapat memutus ibadah yang tidak wajib. Jadi orang ini kada menikah, kada mengharapkan keturunan. Timbul ibah menikahnya, bininya kada dihirininya. Ini makruh. Gawiannya napa? Bedom, main bola, melihat HP, dikawinkan be bini kada diherani. Ini makruh orang dia bini. Baik terus begini ham ini. Kada diherani jualan bini. Ngalih jualnya orang normal nih yang Allah takutan berbuat zina yang Allah itu ya kan 20.000 antar kamu makan. Oke ya murahnya panggunya tangaya bejul wadai ya. Kemudian lagi arus nomor 4, hukum menikah buatnya adalah mubah ini boleh bagi orang yang tidak takut akan zina dan tidak berharap keturunan dan tidak memutus ibadah yang tidak wajib. Maksudnya tuh biasa-biasa ajanya, bebi nikah, kadakah, salah aja, berbuat zina, ketakutan juga nya, keturunan kata berharap juga, ini mubah. Kemudian lagi yang terakhir duhannya hukum menikah ini adalah haram. Haram menikah bagi orang yang membahayakan wanita karena tidak ada kemampuan melakukan senggama. Anak sini titik dulu nah. Ini haram menikah amunnya amung kada kawa. Urang nang wajib menikah nang ini kan menikah. Haram menikah. Kada kamu layani. Apa? Pokoknya bilangnya kada kajong. Haram. Kada kawa mah melayani bini jangan kawin. Kasihan anak kurang dinle. Bebe meh dikawin nih. Samalam pertama nabi nih hadang, malam kedua hadang, malam ketiga hadang, bebe dia harintok. Bang, ini menyakiti hati binian. Kemudian lagi tidak mampu memberi nafkah atau memiliki pekerjaan haram meskipun ia ingin menikah dan tidak takut berbuat zina.
Maksudnya libuannya gawiannya haram. Sepertinya tuh kalau dalam Islam haram ini menjual obat-obatan yang diharamkan seperti sabu-sabu, apalagi berjual babi gawiannya itu haram menikah karena memberi nafkah dengan barang yang haram. Dan lagi pula kada kawa memberi nafkah haram juga menikah. Bebini hendak begawi kada hendak. Hendak bebini panci kuitan disipak, piring kuitan dipacah. Hendak bebini. Bebaya sudah dikawinkan kuitan. Ininya kedelintok dulunya. Nah, 130 watt tegangannya ininya. Tapi ada anak begawi. Menggawi anak kurang aja begawi kada. Ini haram juga menikah. Jangan kawin-kawin kasihan anak kurang. Habis anak kurang dimakanin apa? Paling lama sebulan boleh keliniannya. Nah, ini beka dosa nikah ya Allah. Nah, sampai sini aja dulu lah buatnya. Mudah-mudahan berkat yang baca kitab At-Targhib wa Tarhib ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang saleh dan soleha, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah dan Rasulullah, yang menjadi orang yang sempurna imannya selama dunia akhirat, masuk surga dari ghairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.